Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya. Ini update kita ya. Hari ini kita mungkin Q&A aja, karena masih libur kan. Ya, jadi oke, saya update dulu ya beberapa untuk katalisnya sama indeks harga saham gabungan kira-kira jadi koreksi apa enggak ya. Oke, nah baik teman-teman kalau lihat indeks harga saham gabungan ini teknikalnya dulu ya. Kalau kita lihat, ini memang benar-benar ketahan banget karena pelurunya banyak sekali ya, termasuk kemarin atau mungkin 2 hari yang lalu atau mungkin pada kemarin dini hari gitu ya. Kita lihat ada satu berita yang sebenarnya cukup positif untuk market. Cuman ya karena kita libur jadi ya nggak terjadi apa-apa dengan kita gitu ya. Oke, nah beritanya adalah soal ada pengadilan dagang di US sana itu yang membatalkan si tarifnya si Trump dianggap sebagai ilegal. Ya, jadi kalau udah dianggap ilegal, berarti kan sebenarnya tarif itu tidak boleh berlaku ya. Tetapi Trump ya tahu sendiri lah, dia nggak mungkin cuma terima begitu aja kan. Dia mengajukan banding. Nah, pada saat pengajuan banding, Pengadilan Amerika Serikat masih izinkan tarif itu tetap berlaku. Nah, kita nggak tahu ini bandingnya itu bakalan berapa lama. Karena ini kan bilang ya, keputusan baru itu menghentikan sementara perintah ya, perintah untuk memblokir dan memberikan waktu kepada pemerintah selama 10 hari. Ya, 10 hari untuk membatalkan pungutan. Tapi karena dia ada banding, otomatis itu masih akan berlaku ya, ya nanti nanti tinggal lihat lah ya kira-kira berlakunya seperti apa karena kita nggak ngerti pengadilannya mereka akan seperti apa, tetapi dikatakan bahwa pengadilan AS itu masih tetap bisa si Trump itu masih tetap bisa menjalankan tarif ini karena dia mengajukan banding kan. Nah, cuman ya kita nggak tahu nanti prosesnya berapa lama. Ya ini berarti teman-teman udah tinggal perhatikan aja kalau sampai itu benar-benar dibatalkan, itu bisa jadi ini adalah eh, jalan masuk untuk impeachment ya. Tetapi kayaknya Demokrat sama Republik kayaknya baik-baik saja dengan periode Trump kali ini, nggak tahu kenapa lah ya. Oke, nah jadi itu adalah salah satu mungkin yang akan jadi trigger kita ya. Mungkin ya sudah banyak sekali orang yang berharap adalah hari Senin kemungkinan besar akan gap up pada indeks harga saham gabungan gitu ya. Oke, nah tapi bagaimanapun optimisnya kita, ya, minimal teman-teman tahu lah ya bahwa kalau dia koreksi akan lebih baik. Indeks harga saham gabungan koreksi dia akan lebih baik. Ini bukan berarti saya cukup negatif gitu, enggak. Tetapi kita mau memastikan bahwa perjalanan dari teknikal, dari fundamental, ya, dari semua katalis itu indeks harga saham gabungan itu baik-baik aja gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kan ngedropnya itu kenceng, ya kita nggak mau seperti itu kan. Jadi lebih baik lu koreksi yang sehat, ya kemudian habis itu ngelanjutin trend. Kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan lu mau lihat dari sudut pandang manapun itu sudah uptrend. Ya, sudah berubah tren. Kita nggak bilang uptrend dulu lah ya. Sudah berubah tren. Yes, oke ya. Kita optimis di situ. Oke, udah. Ya, nah cuman kalau secara teknikal kita mengharapkan dia ada koreksi yang sehat sehingga adanya ini ya ada kita bilang apa ya ada rotasi. Jadi ada yang taking profit, kemudian nanti mereka kan dapat dana tuh, dananya bisa diputar ke tempat lain lagi. Ya, yang teman-teman bisa lihat lah 3 hari terakhir ini kan volume di indeks harga saham kamu yang cukup tinggi ya dengan ya indeksnya cuma begitu aja ya. Tapi yang kita mungkin bisa lihat ya, saya nggak tahu teman-teman pantau yang mana, tapi kalau lihat dari BBCA, yaitu memang sudah kita kategorikan sebagai sedang cari swing low ya. Ini kalau BBCA ya, dia sedang cari swing low itu. Tapi kalau yang lain, ya udah teman-teman tinggal cari yang lain ya. Karena saya cuma memperhatikan apa yang saya pegang aja. Kalau misalnya big cap yang lain seperti apa, teman-teman tinggal cek aja. Tapi yang pasti adalah kita tahu bahwa ini kalau BBCA koreksi pun ini juga koreksi yang sehat. Cuman mungkin indeksnya yang masih ketahan ya. Mungkin masih banyak saham-saham yang lain yang punya katalis positif sehingga mereka cukup bertahan di dalam situ. Oke? Ya, nah kemudian habis itu balik lagi ke indeks harga saham gabungan ya. Ini kan kemarin kan adalah hari terakhir, ya kan? Nah, what next bulan depannya? Bulan depan kita mau lihat tuh adalah ya seasonalnya. Yang lainnya kita nggak bisa lihat apa-apa, yang cuma kita bisa lihat adalah seasonality-nya. Bagaimana indeks harga saham gabungan kelakuannya dalam ini mungkin 10 atau 15 tahun lah ya, kita ambil data yang lebih panjang ya. Biasanya kita ambil data sampai 20-25 tahun kan.
Ya, kita ambil 15 tahun aja cukup lah ya. Nah, bulan Mei yang banyak orang bilang ini sell on May segala macam itu enggak ya. Bulan Mei ini berarti kita sudah positif 6%. Ya, bulan Mei ini saja. Nah, bulan Juni bagaimana? Kalau teman-teman lihat bulan Juni secara seasonal itu Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus dalam histori 15 tahun ini itu cukup bagus. Juni, Juli, Agustus. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat ya seasonality untuk yang Big Bang ya, untuk Big Bang, untuk perbankan, terutama untuk sektor perbankan kita udah sempat mention itu juga. Juni, Juli, Agustus juga cukup bagus. Nah, apakah indeks kita itu sebenarnya ketahan karena Big Bang ini atau seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah kita mau coba lihat seasonality-nya yang mengatakan bahwa Juni, Juli, Agustus cukup bagus. Oke, ini nggak bisa dianggap wow 100% pasti bagus ya. Buktinya bulan Mei yang harusnya merah, ini tidak merah, malah positifnya cukup ini ya, cukup gede. Jadi ya kita mau lihat seasonality-nya dalam arti gini, ada pegangan buat kita lah. Oh, mungkin Juni, Juli, Agustus kelihatannya akan menjadi satu momen atau satu bulan yang cukup bagus untuk pergerakan indeks ya. Nah, jadi kalau dia cukup bagus ya seenggaknya kita mungkin bisa memperhatikan saham-saham yang kita pegang ini secara plan kita, rencana kita dan lain sebagainya itu masih sesuai apa enggak. Kalau dia masih sesuai ya mungkin kita masih bisa ikutin dengan trailing stop, ya kan? Kalau nggak sesuai, lu udah kena trailing stop, lu udah kena sesuatu yang bisa membatalkan rencana lu, ya sudah lu keluar juga dari situ. Kayak misalnya contoh kayak BBCA kan ada yang nanya, ini kan turun nih, berarti kita harus keluar dong. Kan berdasarkan kemarin nih ada koreksi yang sehat, mendingan kita keluar, kemudian masuk lagi. Ya kalau misalnya plan saya itu tidak mengganggu penurunan ini, ya sudah, saya bisa tetap ikut saya tetap akan bisa ikutin. Karena kalau teman-teman lihat ya, swing low-nya kan memang belum ada kan. Nah, jadi artinya lu tinggal aktifkan namanya trailing stop. Trailing stop lu udah kena belum? Lu mau pakai EMA 20 kah? Mau pakai EMA 50 untuk benar-benar ikutin trend. Karena trendnya lagi bagus kan, bisa aja lu pakai EMA 50 untuk ngikutin kan. Nah, kalau lu pakai EMA 50 itu mungkin jauh sekali. Masih jauh banget ya untuk trailing stopnya. Jadi kalau karena ini masih semua masih sesuai, ya udah gua nggak keluar gitu ya. Dan memang kita nggak saya juga kebetulan saya juga tidak punya rencana yang lain. Jadi karena itulah udah saya mencoba untuk bertahan selama trendnya masih sesuai. Ya, semua plan semua masih sesuai. Jadi kalau dia udah sesuai udah oke. Nah, balik lagi. Tadi kita lihat katalis tadi ya. Nah, katalis tadi yang dua ini yang apa yang dibatalkan tarif Trump kemudian habis itu walaupun dia masih mungkin masih berlaku selama periode banding ya kita kita sih harapin adalah periode bandingnya nggak lama dan kemudian kalau teman-teman update nanti tiba-tiba periode pada saat dia proses banding itu ternyata bandingnya itu menguatkan keputusan dari pengadilan sebelumnya, maka ya teman-teman akan lihat bahwa tarif ini udah selesai. Dia nggak mungkin ngotot, karena kalau dia ngotot, bisa aja sih. Maksudnya si Trump kan lu tahu sendiri karakternya ya. Tapi secara konstitusi, kalau dia ngotot itu mungkin akan mengarah kepada impeachment. Ya, ya kita lihat nanti bagaimana si Trump akan itu ya, akan melawan yang satu ini. Nah, kemudian teman-teman mungkin juga tahu ya, sekarang lagi viral istilah taco, taco trade. Ya, taco itu loh yang makanan Meksiko itu loh taco. Ya, itu singkatan dari TA ya, Trump always ya chicken out. Ya, artinya ya lu lihat kayak dia negosiasi sama Cina. Sebenarnya ini proses negosiasi yang menurut saya kalau secara ilmu negosiasi itu bagus ya. Artinya membuat pihak lawan itu seenggaknya lu udah tahu nih ya, gue bisa lo naikin sampai 100%. Walaupun mungkin itu nanti memukul ekonominya gue, tapi ya oke lah ya. Karena buat si Trump kan sebenarnya dia nggak berasa apa-apa, yang berasa kan rakyatnya kan sampai 145. Kemudian habis itu turun 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 akhirnya jadi 30. Nah, itu yang dibilang taco trade. Ya, sama kayak mungkin sekarang apa dia kenain 50% ke Eropa. Tiba-tiba mundur ya dimundurin jadi tanggal 9 Juli aja berlakunya. Ya, ceritanya apa ya? Cuma gertak doang kemudian mundur dulu, lihat dulu reaksinya. Oh, ternyata si Eropa itu ngelawan balik loh. Oh, kalau gitu ya gua
mundur dulu kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, itu makanya disilakan oleh orang-orang Wall Street itu sebagai takut trade. Ya, Trump always chicken out. Ya, jadi ya pengecut lah. Oh, begitu digertak dia mundur dulu dan lain sebagainya kayak gitulah ya. Nah, jadi artinya dengan ada istilah ini kita tahu bahwa market termasuk di dalam itu ya di US-nya sendiri itu tidak senang dengan apa yang Trump lakukan. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya berarti seluruh dunia udah cukup membenci apa yang dilakukan oleh si Trump lah ya. Nah, berita baiknya adalah kalau kebencian itu dalam tanda petik ya, dalam tanda petik kebencian itu terus memuncak dan akhirnya menyentuh apa kehidupan masyarakat eh, Amerika, kita kita nggak tahu apakah si Trump itu benar-benar bisa sampai 4 tahun atau tidak. Ya kalau dia nggak bisa sampai 4 tahun itu lebih baik. Buktinya sekarang sekutu paling dekatnya yaitu si Elon Musk itu sudah mundur karena nggak cocok, ya nggak cocok ya. Jadi artinya eh, sudah ada yang berseberangan. Cuman mungkin Elon Musk itu lebih lebih ekstrim jadi berani itu ya ngambil langkah keluar duluan. Nah, kita nggak tahu menteri-menteri yang lain tuh seperti apa dalamnya. Itu udah pasti pasti ribet banget ini orang ya. Ini menurut penilaian kita dari luar loh ya. Oke. Nah, kemudian habis itu teman-teman juga mesti lihat bahwa di dalam si Trump itu sendiri dalam dalam dia membuat kebijakan ternyata banyak sekali yang menguntungkan dia. Ya, termasuk di dalam dunia kripto. Kalau teman-teman tahu ada Trump koin-koinnya si Trump namanya apa gitu ya. Saya lupa ya. Nah, itu dia buat ya agar apa? Ya agar dia memanfaatkan bahwa gue presiden ya. Kalau misalnya lu mau dekat sama gue, lu boleh lu membeli koin-koin gue. Jadi beli koin ini tujuannya adalah agar dia bisa dekat dengan presidennya. Kemarin kan dia bikin ini ya kayak dinner gitu ya untuk sekitar 200 orang pemegang koinnya dia. Oke, nah jadi kalau teman-teman lihat ya, semua kebijakan-kebijakan yang dibikin sama Trump itu hampir boleh bang ujung-ujungnya cuma menguntungkan dia, bukan menguntungkan eh, apa negaranya dia. Ya mungkin dia bisnismen, tapi cara dia mengatur negara ini lumayan inilah ya. Ya kita tunggu aja lah. Intinya kita tunggu aja. Ada peluang di mana ini semua akan berakhir. Ada peluang seperti itu. Ya, ini akan segera berakhir karena nggak mungkin terlalu lama ini. Karena pasar itu udah cukup panas. Kemudian di dalam negeri mereka itu juga udah mulai gontok-gontokan. Gitu. Ini yang kita lihat. Jadi mungkin ini akan lewat. Begitu ini lewat, ya market pasti akan euforia kembali. Ini yang kita lihat. Triggernya itu ya salah satunya adalah The Fed. Ya, triggernya adalah the Fed. Nah, kalau trigger utamanya mungkin akan lebih lebih gila lagi adalah pada saat ini semua dibatalkan, termasuk si Trump diturunkan. Dan itu sangat mungkin terjadi karena ya, you know lah ya, di dalam kebijakan-kebijakan mereka itu, kalau di Indonesia mah udah pasti di demo habis-habisan. Ya, nggak tahu kenapa di sana tidak melakukan itu ya. Oke, ini nanti teman-teman tinggal update ya. Oke, nah itu saya update marketnya kurang lebih seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke Q&A, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, saya mungkin sempat membahas tadi pagi salah satu saham, mungkin ada dua saham ya, tapi ya salah satunya aja kita mau bahas. Yang satu itu teman-teman udah tahu, tinggal diupdate ya. Bu Mimi kan udah kasih data juga itu ya, insidernya udah cukup lumayan ya. Nah, yang satu ini adalah si Cleo, ya si Cleo. Jadi ini tinggal teman-teman perhatikan. Sekarang ini kebetulan pas saya screening, saya melihat ini kok cukup menarik. Cuman kok ini yang em, apa laporan keuangannya yang di Q1 itu belum keluar ya. Ya, ini nggak tahu kenapa ini kok belum 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 nongol nih Q1-nya dia. Tetapi kita lihat dulu ya yang belakangnya ya. Dari 2024, 2024 itu sudah em, sudah ada lonjakan yang cukup tinggi ya. Oke, ini adalah masa lalunya kita ya. Kalau kita udah ikut Cleo sih sebenarnya udah dari kemarin. Cuman teman-teman lihat ya, apa yang membuat saya melihat saham ini lagi? Salah satunya adalah karena baru-baru ini ada satu sentimen, satu katalis yang mengatakan bahwa dia akan bagi saham bonus. Ya, dia akan bagi saham bonus. Ya, nah sebelumnya teman-teman cek dulu nih. Ini ini itunya ya. Ini order book ya. Teman-teman bisa lihat ya order booknya ya.
itu hampir boleh bilang likuiditasnya itu cukup kecil. Ya, ini order book ya. Ya, apalagi kalau dia lagi sepi itu lebih kecil lagi. Ya, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kalau cuma 1.000, paling gede berapa? Paling gede adalah 8.000. Yang di IG mungkin nggak kelihatan, tapi nanti bisa bisa ke YouTube aja ya. Nah, ini salah satu sebab kenapa dia bagi saham bonus. Ya, selain menambah likuiditasnya, ya mungkin karena ini ya, daya laporan keuangannya juga cukup kinclong. Ya, kita lihat, saya lihat ini aja lah, financialnya aja langsung. Nih, kalau teman-teman lihat ya, dari ROE-nya ini 7, ya 7,16. Ini artinya ini adalah periode paling tinggi ya setelah mana nih Q3, Q4 2023 itu ada sampai 8% lebih ya. Ya, jadi artinya dia cukup stabil nih dalam mempertahankan ROE-nya. Cenderungnya adalah naik ya. Kemudian dari mana? Ah, udahlah kita lihat interest coverage-nya aja ya. Interest coverage-nya itu sampai 21,95%. Interest coverage ini apa? Interest coverage ini artinya kemampuan si perusahaan untuk membayar bunga. Jadi kalau dia mau nambah utang gitu ya, nambah utang lagi, ini jelas tinggi banget. Kenapa? Kalau interest coverage-nya kita butuhnya cuma berapa sih? Idealnya adalah 3. Ya, 3 kali ya. Kalau misalnya dia bunganya adalah 1 juta, ya dia punya 3 kali kemampuan untuk membayar interest atau bunga itu. Ya, ini yang teman-teman lihat ya, interest rate. Ini kalau udah interest coverage-nya udah begitu tinggi, biasanya dia bagi dividen, biasanya dia juga em, apa eh, apa utangnya juga sebenarnya cukup bagus. Kita cek sebentar. Ya, ini utangnya DR-nya mana? DR. Eh, sebentar. Mana ya? Kok udah. Oh, ini. Ini ya 0,23. Jadi artinya ya jelas kecil banget ya. Kurang dari 1 itu udah kita anggap kecil kan. Apalagi ini 0,23. Jadi ya ini eh saya nggak usah bahas lagi Cleo ya. Karena kalau teman-teman lihat secara fundamental kita udah pernah bahas Cleo itu udah cukup lama. Ya, nah ini yang kita mau lihat ya. Katalisnya itu adalah soal dia bagi saham bonus dan itu akan jadi kumdet. Kumdet itu berarti tanggal 5 Juni. 5 Juni artinya kalau teman-teman punya saham ini sebelum 5 Juni, berarti teman-teman bisa dapat saham bonusnya. Saham bonusnya adalah 1:1. Jadi kalau lu punya 100 slot, lu akan dapat bonus 100 slot. Ya. Tapi ini pasti nanti akan dipotong ya. Mungkin ini nanti akan jadi dividen sekali ya. Karena itulah makanya kenapa dia tidak ini ya, tidak eh, belum keluarin laporan keuangan ya. Benar kayak laporan keuangan Cleo belum keluar ya, karena kita lihat di Stockbit juga belum diupdate tuh. Ya, Q1 2024 itu belum diupdate. Oke, ya ini ya. Nah, kita lihat ya. Ini kalau apa fundamentalnya kita nggak usah ragukan. Kemudian habis itu ini ada saham bonus menjadi sesuatu yang cukup menarik. Nah, teknikalnya bagaimana kalau kita mau masuk? Kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini kita lihat weekly ya. Ini kan adalah area yang kita masuk ya, di bawah situ, di bawah. Ini dulunya kita masuk. Saya yakin teman-teman udah pasti nggak punya Clio lah, ya dengan jatuh pasar begitu, apa dengan harga yang turun begitu drastisnya pasti lu orang udah pasti keluar, udah pasti kelar punya lah ya di dalam Clio ya. Nah, kemudian kita mau memperhatikannya kembali setelah dia ada di atas. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai daerah SOS-nya kita ya atau reakumulasinya kita di daerah situ karena apa? Akumulasinya kan di daerah bawah. Ya kalau lu udah ikutin, lu tahu lah ya Cleo ya. Nah, ini atas kita bisa kategorikan dia sebagai daerah SOS, kita juga bisa kategorikan dia sebagai daerah base ya. Base on base ya, base on base. Jadi ini adalah base satunya. Ini adalah base awalnya, awal ya. Kemudian ini adalah daerah base duanya. Nah, berapa kali dia naik? Ya kalau secara teori kan maksimal itu mungkin ada sekitar 5 base. Ya pergerakan kalau sahamnya memang bagus banget itu dia bisa naik sampai ke 5 base. Ya kalau masih lupa dengan base on base, teman-teman cek aja di Google soal base on base-nya Mark Minervini atau si Stens. Aduh saya lupa lagi ya nama penciptanya ya. Itu Stens apa gitu lah ya. Oke itu yang base on base ya. Nah kita lihat kalau dia membentuk base on base, base berapa kita maksimal boleh kita masuk? Yaitu base 2.
Ya, kalau di Wyckoff kita sebutnya sebagai SOS. Itu adalah base di mana kita boleh masuk. Oke, udah. Ini di weekly ya, clear ya. Oke, kita lihat di daily. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau dia breakout, kita bayangkan breakout aja. Jadi ini adalah daerah LPS-nya. Ini springnya, oke. Ya, ini spring yang itu ya, yang konservatif. Kenapa? Karena dia turun tanpa volume. Ya, maksudnya tidak volumenya tidak ada volume yang berarti. Kemudian habis itu naik dengan volume besar. Oke, ini semua clear ya. Kalau kita konfirmasi, semua clear di situ. Nah, next habis itu dia ngapain? Dia sedang best. Ini LPS. Ya, ini yang kita bilang last point of support. Ya, LPS. Kenapa? Karena kita sebelum dia break, kalau dia reakum itu kan berarti kita menjadi akumulasi kembali kan. Nah, sehingga pada ujung di fase C dan di fase D, itu akan berlaku akumulasi lagi. Mungkin di awalnya itu berlaku kayak apa selling klimaks, apa buying klimaks, ya. Kemudian habis itu ada secondary test dan lain sebagainya. Kemudian pada saat dia menjelang di fase C dan fase D, itu kan dia akan mengulangi lagi periode akumulasi. Masih ingat ya? Nggak ingat, nanti cek lagi. Ya, cek lagi videonya. Ya, oke. Nah, jadi artinya di fase C dan fase D ini akan berlaku periode di mana akumulasi itu terjadi lagi. Jadi ini adalah spring, ini adalah springnya. Udah, begitu dia habis spring, kita mau lihat dia menjelang ke breakout, menjelang ke resisten, itu dia akan membentuk swing high, swing low, swing high, swing low. Artinya ada LPS, LPS, LPS. Nah, ini kebetulan dia bentuknya best. Ya, nah pada saat dia bentuk base, berarti ya udah lu tunggu aja dia breakout dari base. Nah, breakout dari base, ini saya buang ya. Ya, ini angkanya itu adalah 15belas sampai 1520. Ya, angkanya kurang lebih segitulah. Ya, dia breakout, ya dia breakout, kita buy. Ya, ini aja hari ini, bukan hari ini. Pada saat penutupan itu kan ditarik ya, 6% lebih. Ya ini mungkin kayak Avia lah ya. Nggak tahu nih. S- Harusnya kalau teman-teman cek kayaknya bandarnya sama ya. Ya harusnya. Ya harusnya. Karena biasa ini kan satu grup yang bareng kan. Ya cuman dia nggak ditarik sampai breakout. Nggak kayak Avia. Oke? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya itu dia breakout 1520 atau mungkin di daerah 1500 teman-teman udah bisa mulai ambil. Karena ini pasti nanti akan dikejar. Ya, artinya saham dengan fundamental bagus, artinya sahamnya bagus kan? Ya, nah, prospek ke depannya juga pasti cukup bagus. Kita lihat bagaimana Cleo bangun pabrik, ya, bangun pabrik ada di, di daerah Jawa. Dulunya dia ini, kalau teman-teman lihat ya, dia hampir boleh dibilang menguasai Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Tetapi seiring dengan, terutama pada saat ini ya, kalau saya tidak salah ya, dia pakai si itu loh, pakai si siapa tuh namanya? Denny Sumargo kalau nggak salah ya, yang iklannya setiap Lebaran ditungguin itu. Ah, itu mulai naik tuh. Ya, mulai naik ya, ada penjualannya mulai naik ya, mungkin karena coveragenya udah mulai bagus. Kemudian habis itu dia bikin satu pabrik kan di daerah Cirebon ya. Ya, Cirebon itu Avia apa Cleo ya, saya lupa nih. Ya, nah kemudian habis itu coverage yang untuk daerah Jawa Barat, apa Jakarta termasuk di Bali itu udah mulai gede. Ya, dan kemudian habis itu mereka mulai ke daerah Sumatera. Ya, daerah Sumatera. Mungkin ini mungkin akan berbarengan sama Avia. Kalau teman-teman lihat Avia, ya Avia, ini makanya ini saya agak-agak ini ya. Mungkin nanti akan campur ya, tapi teman-teman nanti cross check. Avia ada di Cirebon pabriknya, satunya lagi antara Lampung atau Palembang. Itu dia bikin. Ya, nah itu teman-teman cek ya. Ini Avia apa Cleo ya. Ya, tetapi kalau jaringan pemasarannya itu udah pasti sama. Karena mereka pasti menggunakan jaringan pemasaran yang sama. Oke? Ya itu yang kita lihat ya, ke depannya. Jadi artinya prospek ke depannya itu ada untuk di Cleo. Ya ada ya, apalagi ini soal apa eh, air minum kan. Air minum ya hampir boleh bilang udah pasti dibutuhkan. Mungkin saingannya yang paling sekarang paling dekat itu adalah Le Mineral. Paling dekat. Kalau mungkin menyaingi Aqua agak-agak susah lah ya. Tapi Le Mineral itu kan dia itu ya, mungkin rebutan pangsa pasarnya itu lumayan. Karena pada saat Le Mineral keluarin itu yang tabung yang sekali pakai,
Nah, Avia apa salah? Cleo itu juga pakai. Ya, teman-teman nanti tinggal ikutin aja. Ya, ini yang kita lihat ya untuk prospek ke depannya. Nanti teman-teman bisa itulah bisa bedah lagi untuk si Cleo ke depannya. Ini kan udah sebenarnya udah histori tentang si Cleo itu udah lama sekali ya. Jadi teman-teman tinggal korek-korek lagi lah yang lama lah ya. Tapi secara teknikal dia sudah cukup menarik. Ya kalau kenapa kita nggak masuk pada saat dia spring? Nggak tahu. Sekali lagi kita tidak tahu kalau spring, ya kita tidak tahu kalau spring. Mungkin ini adalah periode di mana pada saat market lagi gila-gilaan hancur, ya. Kemudian habis itu dia opening, tapi saat itu tidak ada katalis yang cukup menarik untuk kita melihat Cleo. Itu masalahnya, ya. Kalau teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman lihat frameworknya kita, kan pertama kita masuk dari story kan. Ya, tidak ada story lu masuk ke Cleo. Jadi hampir boleh bilang tidak mungkin lu melirik Cleo pada saat itu. Ya, mungkin kalau ngelirik Avia oke lah ya, karena Avia kan masih cukup hangat saat itu. Kalau ngelirik Cleo itu mungkin tidak. Nah, jadi artinya ya udah, karena dia udah lewat dari spring, ya udah. Dan kebetulan sekarang dia best. Nah, ini yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, ditambah lagi katalis utamanya adalah yang itu saham bonus itu. Nah, dengan adanya saham bonus diharapkan likuiditas untuk dilakukan trading di sini ini bisa lebih ramai dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, kita harapin seperti itu, ya. Oke, jadi ini Cleo teman-teman perhatikan. Saya cuma akan mentok di daerah sini doang ya. Kalau yang lain-lain masih sama. Kita nggak eh, ada yang nanya gini, em, gimana screening sahamnya? Ya, kalau teman-teman nanya soal screening saham, di Stockbit tuh banyak screenernya. Di itu juga ada. Di apa namanya di iPod juga ada. Saya cuma punya itu doang ya. Di Stockbit ada, di iPod ada, ya. Itu semua ada screenernya. Mungkin di Stockbit itu agak ini ya, agak agak apa namanya, agak user friendly lah ya. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sini banyak sekali screenernya. Lu bisa cari dari situ. Ya, kalau kita mungkin akan lebih cenderung lihat katalis. Nah, cuman yang jadi masalah adalah porto kita kan nggak bisa banyak. Ya, nggak bisa banyak. Kenapa? Karena dibatasi oleh position sizing. Jadi ya udah, kalau memang sudah full, nggak ya, buat saya pribadi ya, saya juga udah malas untuk screening-screening yang lain gitu ya. Jadi udah kita tinggal update apa yang kita ada. Tapi kalau misalnya ada yang lebih menarik ya mungkin di dalam porto kita ada yang bisa keluar. Contoh misalnya kayak kemarin saya keluar dari BBNI misalnya. Ya, kenapa keluar dari BBNI? Padahal bagus ya. Ya memang BBNI tidak ada masalah gitu ya. Yang masalah adalah kita melihat ada yang lebih bagus gitu. Kalau karena ada yang lebih bagus, ya sudah kita eh, pengen ikut yang satu itu gitu ya. Ya teman-teman bisa itu ya tahu lah ya yang mana saya pindah dari BBN ini kemana ya. Karena dia bagus ya makanya ada ada yang kita coba untuk rotasikan. Kan saya udah punya BBCA. Ya pertimbangannya adalah ngapain saya ambil BBNI lagi. Ya kemudian BBNI cuma di situ-situ aja kan. BCA kan sudah sudah rally kan. Jadi akhirnya ya saya cabut dari BBNI, kita pindah ke yang menarik itu gitu ya. Nah, kalau untuk screening terus ya enggak apa ya kalau porto udah penuh ya udah nggak usah screening. Tapi kalau misalnya lu scalping, ah itu mungkin agak berbeda. Lu butuh screener, ya lu butuh screener yang harus ada setiap hari kan. Tapi kalau kita ada di position trading, ada di swing trading, itu hampir boleh bilang tidak perlu setiap hari gitu, ya. Oke. Oke, oke ya, kita lihat ya. Kita lihat pas breakout aja, Pak. Ya, ambil aja pas breakout lu kalau misalnya percaya banget ya. Ya udah lu tinggal cicil aja dari sekarang, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya mau tunggu lebih baik tunggu sinyal breakout. Mungkin Senin bakalan gap up. Ya mungkin aja ya. Kenapa? Karena periode ini aja ini volumenya saya nggak bisa lihat ya. Nah, ini masuk berapa? Oh, mungkin harus pakai ini kali. Ini volumenya lebih jelas kalau di stop bit ya. 21 M lebih. Ya 21 M lebih. Ya, makanya kecil banget kan. Ya dia masuk udah segitu gitu loh. Yang waktu ini ya waktu closing kemarin tuh 21 M lebih. Ya udah dapat segitu gitu loh. 21 M aja udah naik 6% ya.
Gitu ya, oke. Baik, kita coba lihat yang itu ya pertanyaannya. Kalau tarif tetap diberlakukan, harusnya pengaruh ke Indo lebih baik apa enggak? Sebetulnya ya, pengaruh ke Indonesianya itu sebenarnya hampir boleh bilang tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Karena gini, kita harus paham dulu ya, tarif ini sebenarnya ini adalah pajak yang dikenakan oleh Amerika kepada kita, oke? Nah, barang kita mah tetap sama. Barang kita mah tetap sama, harga yang lu jual, misalnya harga kelapa, kita tetap jual 3.000. Nggak ada kenaikan di tempat kita. Yang jadi masalah adalah pada saat kita ekspor ke sana, mereka eksportir dari Amerika, importir dari Amerika, itu dikenakan tarif eh, Indonesia berapa? 30% kan? Jadi 3.000 ini ditambahin 30%, baru akhirnya dijual di Amerika itu menjadi modalnya itu 3.900 gitu. Yang kena itu mah mereka, buat kita itu nggak ada masalah, ya. Cuman karena ini ada kenaikan pada pada harganya, mungkin demand untuk barang kita itu berkurang di sana. Itu yang jadi masalah gitu loh. Berkurang di sana. Gitu. Karena dia berkurang, maka ya permintaannya jadi otomatis berkurang. Gitu. Ya, jadi artinya kalau tarifnya berlaku, ya otomatis kita akan melihat penurunan pada permintaan. Ya, penurunan pada permintaan tok. Kenapa? Karena barang kita mungkin lebih mahal. Nah, yang perlu kita lakukan adalah diversifikasi. Oh, ada penurunan dari permintaan dari Amerika. Nah, sekarang penurunan ini, gue harus cari di mana nih kan? Berarti kan kita punya surplus nih. Yang tadinya mungkin Amerika minta 10 ton, sekarang turun nih karena harganya naik kan dari sana kan? Di sana, bukan di kita. Kita mah tetap harganya. Nah, misalnya dia turun ya, oh gue cuma butuh 70 ton. Nah, 30 ton surplus ini kita mau lempar kemana? Itu aja. Nah, begitu kita kreatif bisa melempar barang-barang ini, kita nggak usah pusing dengan Amerika. Nah, saya udah pernah membahas itu kan, ya. Kalau kita kreatif, kita nggak usah pusing. Misalnya, oh lu nggak butuh ya, oh ya udah. Jadi barang ini kita lempar lagi ke tempat lain. Jadi ada yang langsung membutuhkan barang itu kita praktis nggak membutuhkan US gitu loh ya gitu. Nah kalau kalau soal fund yang masuk ke emerging market itu ya kalau kita katakan ya itu udah pasti pasti keluar kok dari Amerika. Kita lihat ya tadi kan kita dari awal kita bahas kan bahwa dalam negeri mereka aja kayaknya tinggal tinggal apa tinggal meledak doang sebenarnya. Cuman ya mungkin karena ya nggak tahu ya apa karena SDM-nya lebih bagus atau seperti apa ya makanya ledakannya mungkin agak lebih lambat ya tapi kita lihat fund-fund itu udah mulai keluar ya fund itu mulai keluar seiring juga dengan mulai tercapainya negosiasi-negosiasi itu nanti pasti akan ada itulah equilibrium yang baru contoh misalnya kayak Cina sama US ya Cina US kan sekarang udah jatuhnya tinggal 30% tuh oh ya udah kalau dia udah capai equilibrium ya udah kelar gitu loh oh ya udah jadi harganya mungkin memang naik gitu, tapi nanti konsumen akan menyesuaikan dengan harga yang baru. Lu lihat kayak misalnya contoh kita lah ya. Ini kan psikologi dasar banget kan. Beras tadinya berapa? 55.000 kan? Yang gue ingat sih 55.000 ya. Itu per 5 kilo. 55.000. Sekarang 74.000. Ya, lu udah biasa belum dengan 74.000? Ya lama-lama orang udah biasa. Oh beras sekarang berapa? 55. Lu jangan harap udah nggak ada. Ya sekarang 74. Nah, nanti ke depannya ini kayak perang-perang tarif ini pasti akan lewat gitu loh. Begitu dia lewat, kenapa dia lewat? Karena orang sudah mulai menyesuaikan diri dengan harga yang sekarang gitu loh, yang udah plus tax sekian tinggi dan lain sebagainya. Dia udah menyesuaikan gitu loh. Nah, begitu itu udah sesuai, udah selesai tarif-tarif ini mah udah nggak 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 itu lagi lah nggak ada gregetannya lagi gitu loh jadi itu bukan sebuah katalis negatif lagi udah kelar gitu loh. Nah, itu maksudnya si Trump maunya begitu. Ya, cuman kan si Trump ini nyentrik banget kan untuk ini kan. Dia nggak melakukan negosiasi yang halus-halusan gitu loh. Enggak. Ini udah langsung dihajar, peng gitu kan. Jadi market kaget gitu. Ya kalau lu misalnya datang ke Cina, gua nggak bisa nih kayak gini. Kita nego dong nggak? Kayak gitu kan ngomong baik-baiknya enak ya. Market nggak bakalan gonjang-ganjing kan?
ya. Nah, cuman kan Trump ini nggak mau begitu. Kenapa nggak mau begitu? Karena kalau lu lihat di belakang layarnya, dia butuh gonjang-ganjing ini. Untuk apa? Untuk dapetin uang. Ya kayak kemarin nih, tarif diberlakukan, kemudian habis itu tarif di pause. Tetapi sebelum dia ngumumin tarif pause, udah banyak kroni-kroninya udah ada di situ, udah stay, udah ngambil ngambil duluan di harga murah kan. Ya, nah begitu pause kan harga langsung apa harga-harga langsung melonjak kan. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Nah, dia dapat uang banyak sekali. Ya, kita harus yang ketahuan kan 900 juta, ada yang dapat berapa miliar ya anaknya ini kabar loh ya. Kabar ya itu juga dapat banyak banget. Ya mungkin bukan atas nama si Trump itu sendiri tapi ya keluarga-keluarganya udah sama kroni-kroni udah dapat. Itu yang dibutuhkan oleh Trump. Ya secara ini ya kita kita lihat lah ini sebenarnya bukan bukan masalah make American great again gitu, ya tapi make Trump Empire great again itu ya kita boleh katakan seperti itulah itu nggak bisa dipungkiri kok. Oke. Nah, terus next apa? PSAB. Ini PSAB paling berhubungan dengan emas ya. Oh ya, kemarin itu kan ada yang nanya nih. Ini kan emas lagi turun nih, ya. Sebentar, kita lihat dulu. Sekalian ya ini kan PSAB kan. Ini emas kan lagi turun nih. Nah, terus habis itu sebentar. Nah, kita apa? eh, Boleh nggak udah mulai nyicil emas dan sebagainya? Sebenarnya nggak. Emas itu kalau lu lihat trennya, ini kan daily ya. Ini teknikalnya ya. Emas itu nggak turun. Ya, emas itu stabil. Oke, emas itu stabil. Ya, berarti kan emas itu mungkin saja dia sudah mencapai equilibriumnya. Jadi antara berapa nih? 3.125 sampai 3.500. Nah, bagaimana caranya agar misalnya gue mau koleksi, bentar ini buang-buang dulu deh, biar. Bagaimana caranya gue mau koleksi harga ini ya? Emas ya. Nah, emas teman-teman tunggu aja bentar lagi. Ya kalau si tarif Trump itu benar-benar berakhir, emas itu akan turun ya. Jadi jangan sampai salah lagi ini contoh misalnya nih. Kesalahan yang terjadi misalnya di sini. Contoh ya. Ini. Ini kan waktu itu perang tarif kan? Nih. Nah, ini ya. Ini kan waktu itu perang tarif kan? Kemudian habis itu datang COVID. Wah, dipikirnya nanti bakalan lebih hancur lagi segala macam. Betul. Harganya kan terus naik kan. Nah, tapi habis itu apa yang terjadi setelah COVID? Ya, emasnya turun. Lihat ya, dia turun ya. Ya, walaupun oke dia naik lagi. Ya, ini kan histori ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, dia turun habis itu. Kenapa? Karena keadaan ekonomi membaik. Dengan adanya quantity easing segala macam, kemudian new normal masuk, kemudian habis itu semua orang kan teman-teman bisa lihat ya, apa bagaimana pasar modal begitu gairahnya dan lain sebagainya kan. Ya, jangan sampai terulang kayak gini. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau koleksi emas, belilah pada saat ekonomi lagi bagus-bagusnya. Paham nggak? Ya, lu kalau mau beli emas, belilah pada saat ekonomi lagi bagus-bagusnya. Tapi kan kita seringkali gimana ya, secara psikologi, pada saat ekonomi lagi bagus, kita nggak akan melakukan persiapan untuk ekonomi yang tidak bagus. Betul nggak? Ya. Nanti kalau semua orang udah ngantri ya di semua di loket-loket Antam, lu baru ikutan ngantri. Ya, jangan seperti itu lagi. Ya ini sama kan kayak kita beli saham kan. Lu beli saham banyak dari mana? Pada saat market lagi fear-fearnya. Ya, bahkan kalau bisa fear yang sampai hancur-hancuran kan. Kalau lagi bagus-bagus begini, lu masih beli nggak? Ya sebenarnya sih kita udah tinggal follow the trend kan. Ya kan? Nah, yang kita tunggu adalah koreksi. Ya, siapa tahu ada koreksi gitu loh. Kalau dia ada koreksi, ya berarti udah kita langsung hajar. Kalau misalnya dia nggak ada koreksi, ya berarti kan lu udah stay dengan portofolio yang ada. Gitu. Kenapa? Karena soal all out kan kita udah ngomong dari kemarin-kemarin kan. Oke? Jadi jangan sampai salah, oke? Nah, sama halnya dengan di sini. Emas boleh beli nggak? Sebenarnya emas stabil. Tetapi begitu Trump udah selesai, barang-barang ini semua kelar nih.
bisa jadi kejadian yang di 2020 itu akan terjadi lagi nih. Emas mungkin akan koreksi. Pada saat emas koreksi, ya berarti kan ada potensi di mana ekonomi mungkin akan bagus. Ya masih ingat ya tabelnya si Sam ya. Tabel Sam mengatakan apa? Mungkin 2026. Ya mungkin 2026. Ya jadi makanya itulah ada potensi 2025 itu akan ada rally. Mungkin 2026 baru akan ada koreksi lagi. Ya. Nah, kalau dia ada rally-nya di market, artinya kan risk on ya. Artinya risk on ya. Pada saat risk on, semua aset-aset yang dibilang safety itu pasti akan dibuang. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mengais rezeki di aset-aset yang berisiko gitu ya. Jadi kalau lu mau masuk emas, tunggu market lagi bagus-bagusnya. Nah, beli di situ. Oke, jangan kebalik karena emas itu adalah safe haven. Safe haven itu berarti memang ekonomi lagi jelek, makanya orang melirik emas. Pada saat ekonomi bagus, orang nggak lirik emas. Di situ lu lirik. Ya, di situ lu kumpulin. Nah, lu buangnya kapan? Pada saat ekonomi lagi jelek. Ya, berarti lu buang bertahap. Ya, lu buang bertahap. Ya, buang, buang, buang. Kumpulin uang. Untuk apa? Siap-siap. Kalau indeksnya anjlok, hancur, lu udah punya cash. Ya, lu udah punya cash, kemudian habis itu apa? Ya, cash ini lu masuk lagi. Jadi risk on, risk off, risk on, risk off. Tetapi dengan polanya smart money. Lu jangan pakai polanya si retail. Pola retail gimana? Ekonomi lagi jelek, dia buru emas. Jadi ngantri berjam-jam di situ. Kemudian habis itu kalau misalnya emas itu habis stok, marah-marah di situ. Jangan pada saat orang tidak ngantri, lu ngantri. Ya, kalau orang udah mulai berkumpul dari situ, lu nggak usah berkumpul, lu udah telat. Ya, itu ya, paham ya. Jadi secara psikologi kita pahaminya seperti itu, masukin ke dalam memori ya. Kalau itu ya, kalau coach-coach dulu ya di em, siapa Tung Desem ya, tepuk jidatnya, nah, biar masuk gitu. Ya, jadi jangan kebalik, oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi artinya ada potensi komoditas emas itu mungkin akan ada koreksi potensi loh ya. Jadi kalau dia akan ada potensi koreksi, saham-saham emas ini menjadi tidak menarik buat saya. Ya, saham-saham emas ini menjadi tidak menarik secara komoditas. Oke, kecuali kalau memang dia punya corporate actions ya. Kalau corporate actions-nya memang dia ada corporate action yang kita mau kan adalah ekspansi kan. Kalau dia ada ekspansi mungkin akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita cuma berburu emiten emas karena komoditasnya, ada peluang komoditas emas itu akan turun harganya. Ada peluang. Apalagi kalau misalnya, makanya yang saya bilang ya, kayak tarif-tarif ini semua lewat, ya udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi kan dengan ekonomi kan. Ya kan? Nah, jadi udah kita mulai berjalan lagi nih dengan sisa-sisa tenaga mungkin. Ya, dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa-sisa energi. Ya, kalau katalis negatif tetap akan ada karena akan ada 9 triliun US dollar bunga dari US itu yang akan jatuh tempo. Nah, itu bagaimana si Trump eh, bayar itu? Ya, ya kita nggak tahu, tapi itu nanti itu kan sekitar bulan September ya kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin nanti. Mungkin market udah bagus-bagus gitu kan. Juni, Juli, Agustus udah bagus. Dan September ada potensi koreksi karena katalis itu. Mungkin saja gitu ya. Oke. Nah sekarang balik lagi ke teknikalnya. Kalau misalnya teknikalnya mengatakan bahwa dia sideways. Ya kalau dia udah sideways udahlah. Kita berarti nggak ada trend kan di situ kan. Lebih baik nggak usah. Bagaimana dengan Antam? Antam ini kan rally sendiri ya. Kenapa? Karena orang ngantri kan. Orang ngantri ya. Kalau lu udah punya barang di Antam, ya sudah lu hold ya. PSAB kenapa kita nggak masuk? Karena dia nggak ada trend di situ. Kalau lu masih ngejar karena lu berharap PSAB seperti Antam, ya jangan. Ya jangan karena harga komoditasnya ada potensi untuk turun. Ini baru kita lihat ya, ada potensi untuk turun. Nah, kalau dia ada potensi untuk turun, ya Antam ini juga mungkin tidak akan mungkin nanti akan ada koreksi. Ya kenapa? Karena ini rally sama kayak indeks kan. Dia cuma rally tok, belum ada swingnya. Ya, nah kalau dia rally, lu tahu ya, kalau pergerakan yang hampir 90 derajat begini, penurunannya gimana? Hampir 90 derajat.
Nah, jadi siap-siap aja. Ini harus udah pasti teman-teman tinggal trailing stop. Ikut udah pasti enggak. Udah pasti kita nggak ikut. Ya kalau lu buy on breakout kan kita ikut di sini. Ya berarti kan ini tidak ada area untuk lu entry. Kalau tidak ada area untuk lu entry, lebih baik tidak. Ya PSAB mungkin ada area untuk lu entry yaitu buy on breakout pada saat dia break sideways ini kan. Ya pada saat dia break sideways ini lu masuk kan. Ya tetapi teman-teman juga mesti ingat bahwa pergerakannya itu dari mana. Ini sudah 49% lebih. Jadi kalau dia break, mungkin tenaganya udah tidak terlalu banyak. Karena tidak ada makanan lagi ke depannya. Apalagi kalau misalnya kita lihat emas itu ada potensi untuk koreksi. Ya kalau dia ada potensi untuk koreksi ya jelas kita mungkin eh, lihat ini ya saham-saham emas-emas begini itu mungkin akan kehilangan tenaganya gitu. Akan berbeda kalau misalnya dia punya corporate actions. Kalau dia nggak ada corporate actions, ya udah. Berarti kan dia cuma ngandelin ini kan harga komoditas kan. Kalau dia cuma ngandelin harga komoditas, ya udah jangan. Ya saya tidak menyarankan lagi teman-teman untuk mengejar. Ini Antam ya potensi untuk koreksi lah. Ya lu lihat dia koreksi nggak? Ada swing low-nya nggak? Nggak ada kan? Ya mungkin teman-teman masuk nih misalnya nih. Ini yang ada ya kita lihat adalah area rally base rally. Ya kan? Rally base rally. Jadi mungkin dia akan koreksi ya, koreksi ke sini misalnya, koreksi ke sini atau koreksi ke sini. Itu ini yang kita bisa lihat koreksinya. Jadi selama dia tidak ada swing low-nya, ini bahaya sekali untuk teman-teman ikut. Kalau udah di dalamnya, udah teman-teman udah tahu ini berarti tinggal aktifin trailing stop. Ya, oh ya, mengenai trailing stop sama stop loss kemarin kan ada nanya ya, gua bikin nggak stop loss, gua bikin nggak trailing stop, udah pasti bikin. Ya, kapan gue bikin stop loss, kapan gue trailing the stop, ya, yaitu pada saat ya saham itu udah jalan, ya, udah jalan dan itu udah memenuhi syarat gue untuk melakukan trailing stop. Kapan gue bikin BEP, kapan gue udah mulai plus, ya, dan lain sebagainya. Itu habis itu gue trailing stopnya seperti apa. Ini udah pasti gue jalankan. Ya, kita bisa menggunakan trailing stop dengan EMA, kita bisa menggunakan trailing stop dengan market structure. Kalau ini udah pasti lu tidak bisa pakai market structure karena tidak ada strukturnya. Ya, cuman ada low, kemudian high-nya aja sampai sekarang belum 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 nongol kan. Jadi kita nggak mungkin menggunakan market structure. Ya mau mau nggak mau dulu udah pasti menggunakan EMA. Nah, kalau lu pakai moving average, kalau udah tegak lurus begini, kita kan udah tahu kan, semua itu sudah ada SOP-nya. Kalau tegak lurus begini, lu pakai apa? Ya udah pasti kita menggunakan EMA yang lebih kecil. Ya, mungkin yang 10. Ya, tapi kalau lu masih yakin dengan trennya, lu bisa pakai EMA 20. Tapi kalau enggak, ya sudah, udah selesai lu di sini. Ya, udah tinggal trailing stop aja. Tidak nambah, tidak juga masuk. Gitu. Ya, oke. Dewanya kayaknya kemarin udah dibahas deh, Pak. Ini Dewa ya. Teman-teman lihat ya, apa yang kita lakukan di Dewa? Hmm, Oke, nah yang kita mau lihat itu adalah dia break 18183 ya. Kalau dia break 183, ini ya, ini 183 dia break, maka ini udah konfirmasi low-nya. Ya, high low. Ya, karena ini low sebelumnya, ini high low-nya. Ya, dia udah konfirmasi. Tapi harus break dulu nih. Ini break dulu nih. Karena kalau dia break kemudian stay di atas, close di atas berapa tadi? 183, maka ini low-nya udah terkonfirmasi. Jadi kalau dia low udah terkonfirmasi, ya udah, ini adalah daerah di mana lu harus taruh stop loss-nya. Ya, daerah lu taruh stop loss. Ini kebetulan apa? Saya nggak ikut yang di sini, tapi saya ikut pada saat dia pullback. Ya, dia pullback kemana? Saya ikutnya kan dari sini ya, 150-an ya. Oke. Nah, jadi kalau udah begini, ya udah SL saya kan pasti di daerah sini. Ya, walaupun ini belum terkonfirmasi ya, tapi itu adalah SL saya, itu adalah stop loss saya. Ada cara lain untuk kita tahu dia swing low sampai ke berapa ya. Ini yang kalau lu pakai Fibo ya. Ya, ini idealnya harusnya kita tungguin dari sini. Itu untuk dewa. Harusnya kita tunggu dari situ. Tapi kan ada satu aturan kita kan, dia bisa aja pullback. Pullback kemana? Ke support terdekat. Ya, support terdekatnya di mana? Di situ. Ya kalau kita agresif, ya sudah kita tunggu di daerah 156.
Bagaimana kalau nanti dia turun? Ya, lu berarti udah tahu exit strategi lu di mana. Misalnya kalau ini gue taruh ini SL di bawah 150, jadi kalau dia tembus di bawah 150 dan kena stop loss gua, maka gue keluar. Gitu ya. Nah, kalau misalnya semua katalisnya masih bagus, berarti area yang mau gue tunggu itu adalah dari sini. Oke? Jadi nggak usah pusing soal oh nanti gue salah dan lain sebagainya. Belum tentu kan bahwa ini resisten ini pasti akan kuat. Belum tentu, gitu ya. Ini bisa aja, oh ini cuma swing sampai sini, ternyata swing low-nya belum kelar. Karena aturan satu lagi, kalau lu mau lihat dia diskon, maka dia harus ada di daerah 133 sampai ke bawah. Itu diskonnya. Itu area diskonnya. Ya, jadi idealnya loh, idealnya. Tapi kan ada aturan yang lain. Oh, kalau dia breakout, ini kan breakout nih, ya, 157. 156, 157 lah ya. Dia breakout, kemudian pada saat dia breakout, lu buy kan? Ya, ini kebetulan mungkin apa kita lihat volumenya juga gede. Kemudian habis itu kita tunggu apa lagi? Tunggu dia pullback. Nah, itu SOP-nya udah. Jadi kalau gue mau masuk, gue cuma lihat SOP seperti itu kan. Dia pullback, dan oh dia pullback dan sesuai nih. Oh di sini ada, ini tadi kan resisten ya. Kemudian jadi supportnya dia kan. Berarti gue tunggu dari sini dong. Ya oke udah. Nah, gue dapat ya udah. Dia jalan enggak. Oh dia dia mau kita confirm dia jalan apa enggak. Berarti kita lihat. Oh di sini ada resisten nih. Nah, dia harus break resisten itu. Kalau dia udah break resisten itu, berarti kita udah confirm seenggak-enggaknya dia udah mulai jalan. Ya, dia udah mulai jalan. Nah, pada saat dia udah mulai jalan, ya kita ikutin lagi. Ya, nanti pasti akan ada swing low-nya lagi. Jalan, swing low. Ya, begitu dia swing low, gue bisa ikutin dengan trailing stop market struktur. Ya, tapi kalau misalnya, oh dia break nih, peng, break ke bawah gimana? Gue keluar udah. Gitu, karena trading plan gue, stop loss gue di situ. Kalau gue ikut SOP gue yang ini, buy on pullback, maka ini kan gue buy ya. Berarti kan gue harus tahu dong, kalau seandainya dia harus turun lebih murah lagi, gue di mana gue harus keluar dulu. Ya, oh di daerah sini nih. Nah ini SL gue. Jadi kalau dia kena SL gue keluar dulu. Ya pasti nanti ada pertanyaan. Lo kan lu udah tahu, nanti dia mungkin akan di sini kemudian habis itu dia naik lagi. Ngapain lu keluar? Ya, kita itu nggak bisa memprediksi. Gue bukan dukun. Apakah dia bisa benar sampai ke situ apa enggak? Ya, kemudian habis itu kalau kemudian habis itu dia naik lagi apa enggak? Kita nggak tahu. Yang kita lakukan adalah kita bereaksi kalau dia sesuai dengan sistem kita. Kalau dia nggak sesuai dengan sistem kita, ya udah lu harus keluar. Lu tidak melakukan apapun, gitu ya. Ya, kalau ini misalnya ini dia kena SL. Kenapa gue masih menunggu daerah sini? Karena ada katalis. Katalis mengatakan bahwa dia masih cukup bagus ke depannya. Nah, oke. Nextnya, kan setelah gue kena SL nih. Ini berarti apa? Loss kecil gue kan. Ya, gue udah tahu nih. Itu resiko yang mampu gue tanggung. Sudah. Ya, nah next habis itu apa? Setelah gue kena SL, apa yang terjadi? Uang ini kan balik lagi ke akun gue kan. Jadi modal kan. Bener nggak? Nah, modal ini gue tunggu di bawah. Kalau dia masih sesuai dengan SOP gue selanjutnya, berarti kan dia swing low ya. Ya, swing sampai mana nih? Oh, ini 61,8. Siapa tahu dia sampai situ nih. Ya, mungkin di daerah situ atau mungkin di 50%. Ya, nah kalau dia masih sesuai SOP gue, aku masuk lagi sekali lagi. Ya, oke? Ini kan loss kecil. Nah, kalau seandainya dia balik lagi ke situ, loss kecil gue kan nggak ada artinya. Tapi gue dapat harga lebih murah. Ya, gue dapat harga lebih murah. Ini kalau dia balik lagi. Kalau dia tidak balik lagi, peng ke bawah, berarti kan gue dapat loss kecil doang. Di sini mungkin gue akan loss kecil lagi. Udah selesai. Ya buat gue ya udah nggak ada dendam sama sekali karena memang ini sesuai plan gue gitu. Ya, itu semua seperti itu. Jadi lu harus bisa menjalankannya tanpa emosi. Ya, jadi kayak zombie gitu ya. Masih ingat kayak ya, kita harus selalu netral kan. Kalau lu udah terlalu fear, jangan trading. Lu terlalu euforia, jangan trading. Ya, itu benar-benar ya udah sesuai dengan SOP. Begitu SOP-nya kena, oh ini semua sesyarat ketentuannya semua kena,
ya ini yang kita bilang bahasa kerennya itu adalah mechanical-nya ya. Mechanical-nya semua kena, lu buy. Mechanical-nya semua kena, lu sell. Mechanical-nya semua lu kena, lu stop loss. Udah gitu. Itu semua berdasarkan itu. Jadi trader itu bukan dukun. Jangan jangan jadi apa ya? Ya kalau dukun kan hmm, 2026 pasar hancur. Nah, kayak gitu ya. Atau 2026 pasar bagus ya atau emas nanti akan sampai ke 5 juta. Nah, itu dukun. Kita nggak melakukan itu. Oke? Yang kita lakukan adalah kalau dia sesuai dengan mechanical kita, masuk. Kalau dia tidak sesuai dengan mechanical kita, nggak melakukan apapun. Sampai dia sesuai. Ya, ini contoh misalnya, kenapa nggak kita ambil aja pada saat dia lari, apa, dia lari kenceng banget. Nanti kan lu pasti ketinggalan lu. Bisa aja misalnya contoh kayak Antam gitu ya. Antam, ya Antam nih misalnya. Ya, pada saat dia breakout di sini, gue nggak menyarankan ikut gitu. Kenapa tidak ada pullback buat gue? Nah, kalau dia tidak ada pullback, gue nggak bisa gimana masuknya. Nggak bisa kan? Nah, jadi gue tidak melakukan apapun. Kecuali kalau misalnya waktu itu gue lihat, oh dia breakout, gue buy di situ. Buy selanjutnya, dia pullback. Tidak ada pullback, nggak gue lakukan. Jadi gue, oh breakout gue nggak buy nih. Maka gue tidak melakukan apapun. Walaupun Antam itu dibilang bagus banget. Ya, rally sampai 100% dan lain sebagainya. Gue tidak melakukan apapun. Gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan mechanical gua. Nggak ada harapan untuk mechanical gua untuk masuk di situ. Tapi orang akan langsung ngomong kan, lah, lu kan tinggal masuk aja. Lu masuk di sini nih, lu masih bisa dapat 40%. Lumayan loh. Tapi nggak ada di mechanical gua, maka gua nggak bereaksi. Mungkin orang itu punya mechanical seperti itu. Ya, jadi nggak ada reaksi sama sekali kalau dia tidak sesuai dengan SOP. Kita tidak bereaksi sama sekali kalau syarat dan ketentuan kita tidak penuh, tidak dapat di situ. Kalau dia nggak dapat udah kita nggak ngapain gitu. Ya, oke. Nah, ini alumni kan pasti yang ngomong kan, "Loh, mana wake off-nya?" Kita selalu pakai wake off kok. Lu lihat ya, pullback. Pullback itu apa? LPS. Ya kan? Swing high, swing low. Ngomongnya doang itu adalah market struktur kan. Tapi kalau lu lihat dari sisi pandang Wyckoff itu adalah swing high, swing low itu adalah LPS. Ya, pada saat dia fase D itu kan dia ada minor uptrend kan. Minor uptrend itu apa? Swing high, swing low kan. Ya kan? Nah, cuman yang mungkin yang sering kita mau cari itu adalah base kan. Jadi dia swing ke atas kemudian base ya, kemudian habis itu breakout base kemudian naik lagi ya. Itu kan seperti apa digambarkan. Jadi ada LPS LPS-nya gitu ya. Tapi prinsipnya sama gitu. Nah, setelah breakout, kenapa kita tunggu dia pullback? Kan kita mau ada SOS di daerah situ. Ya, ini kan semua tidak ada. Ya lu lihat ya, ini dia break ini. Dia breakout. Ada SOS dia? Tidak ada kan? Kalau dia tidak ada SOS, gimana lu masuk? Nggak bisa. Udah nggak bisa masuk, udah sudah lupakan aja. Gitu. Emang nggak ada saham lain selain Antam kan banyak kan. Ya karena dia masih banyak yang lain, jadi lu nggak perlu harus pusing kalau ketinggalan di satu saham. Masih banyak yang lain. Oke? Baik. Sekarang terakhir, Bumi. Bumi ya, itu udah pullback tuh. Ini kalau nggak salah udah pernah kita bahas deh, karena udah saya gambar nih. Saya nggak beli saham ini soalnya. Ya, ini ya teman-teman lihat ya, ini eh, apa sudah break, kemudian dia sudah pullback. Mau lihat volumenya, ya itu kan pullbacknya juga sebenarnya kan volumenya kecil kan, break dengan volume gede kan, semua udah sesuai kan. Jadi artinya sebenarnya ini adalah daerah di mana teman-teman bisa collect untuk bumi, gitu. Ya ini kalau misalnya untuk yang grup-grup Bakri ya, saya nggak tahu nih, kenapa si Salim itu kok kayak getol banget ya. Setelah BRMS dia beli apa Dewa, ini bumi juga dia beli loh. Ya nggak tahu yang mana lagi diambil ya. Ya, ini memang katalisnya itu ya paling positif untuk si grup-grup ini ya si Salim ini gitu. Oke, ya ini udah kelihatan banget kok. Ini break, teman-teman udah lihat dia pullback kan? Udah. Semua udah cocok, udah tinggal lu mau ambil apa enggak aja. Habis itu tinggal siapin plannya. Kalau nggak sesuai dengan plan, gua harus exit di mana. Itu aja udah. Iya, memang iya apa kita lihat ya kayak Dewa kan utang-utangnya kan semua dijadiin ini
apa sih namanya itu ya saya lupa, dijadiin saham kan, kemudian habis itu bumi kan udah duluan tuh, ya jadi udah keluar duluan, udah itu. Kemudian ada potensi di mana harga batu bara itu kemungkinan akan stabil ke depannya. Kalau teman-teman lihat bar chart ya, saya udah share kan di situ kan. Itu rata-rata future-nya itu di atas 100 US dollar. Ya, rata-rata di atas 100 US dollar sampai 2026. Jadi ya cukup oke gitu loh. Sedangkan HPP untuk si batu bara dulu sempat ngitung, nggak tahu sekarang masih sama nggak dengan adanya ini ya, em, pungutan dan lain sebagainya ya, itu masih di antara 60 sampai 80 kan. Kenapa murah? Karena batu bara kita kan cuman eh, galian doang, bukan bukan dari ini, bukan dari open pit gitu ya. Ini cuma digali doang dapat batu bara gitu. Itu jadi eksplorasinya itu harusnya paling murah lah kita gitu. Jadi HPP-nya juga cukup murah di situ. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukup dulu ya. Ketemu lagi minggu depan hari Rabu. Ya, ini semoga bermanfaat ya. Terus nggak usah terlalu euforia juga hari Senin. Kalau ada yang ngomong dia gap up dan lain sebagainya, udah pokoknya lu sesuai plan aja. Ya, sesuai plan. Kemudian ingat, harga closing itu adalah harga yang paling penting. Bukan harga pada saat opening. Harga opening itu kan kalau orang yang beli BPCS kan itu adalah hari apa? Harga mereka jualan kan. Jadi lu tahu ya mereka kan lagi melepas barang di daerah daerah pagi. Ya udah lu tunggu aja di sore. Ya lu akan dapat harga yang pasti akan lebih bagus nih. Oke? Ya. Oke, thank you semuanya. Happy weekend lagi ya. Lanjutkan liburnya. Kita ketemu lagi di hari Rabu mendatang. Ya, oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless semua.